Hai, perkenalkan aku Alia Kinanti, kelas 12 MIPA 2. Kali ini aku akan mempresentasikan materi yang diberi oleh Ibu Ima selaku guru PKN kelas 12. Materi yang akan aku presentasikan yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, ada nilai dasar. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada keberlangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkarya budaya nasional. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Lanjut yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Jadi pada bagian ini tuh menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan mengenai warga negara diidentifikasikan mulai dari pasal 26 sampai pasal 34 mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ada beberapa jenis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada hak atas kewarganegaraan pasal 26 ayat 1 dan 2, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2. Lanjut ada hak dan kewajiban bela negara pasal 27 ayat 3 dan ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul pasal 28. Ada kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat 1, kemudian pasal 29 ayat 2. Lanjut pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental
Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut termasuk dalam sila Pancasila. Sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang ditunjukkannya saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang ditunjukkan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain.